Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan eh, materi yang sudah kami diskusikan kemarin, yaitu tentang sistem informasi manajemen dalam organisasi dan perusahaan. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Zain Alaska, yaitu saya sendiri, dan teman saya Aulia Ina Rahma, Kaiza Nasyawa Jaharasasi, dan Fahmi Idris. Oke, dalam pertemuan kali ini yaitu matkul sistem informasi manajemen. Apa itu sistem informasi manajemen? Yaitu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, olah akuntansi, manajemen untuk memecahkan suatu masalah. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi, yaitu sistem informasi manajemen dalam organisasi dan perusahaan. Yang pertama, pengertian sistem informasi manajemen organisasi. Manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan. Biasanya dapat ditemui di perusahaan yang bergerak pada bidang sumber daya, karena dalam manajemen ini untuk mengarahkan manusia mencapai tujuan organisasi. Sistem informasi manajemen sengaja dirancang untuk menjalankan beberapa fungsi yang akan mempermudah organisasi menjalankan dan mengambil keputusan. Semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dan kebutuhan dengan informasi yang diolah dalam sistem. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen organisasi. Yang pertama, planning. Disebut dengan fungsi perencanaan yang menyiapkan kegiatan dalam organisasi. Yang kedua ada lead, yaitu fungsinya sebagai pengarahan yang mengarahkan rencana yang telah dibuat. Yang ketiga, controlling, untuk mengawasi setiap kegiatan yang terjadi. Yang keempat yaitu organizing, yaitu fungsi pengorganisasian untuk merencanakan, memberikan kebijakan yang efektif. Yang kelima, motivation, untuk meningkatkan kinerja keberhasilan suatu organisasi. Yang keenam yaitu staffing, disebut fungsi kepegawaian, di mana fungsi ini berguna saat merekrut anggota baru. Yang terakhir yaitu time management. Dengan manajemen waktu diharapkan dapat menghasilkan kerja yang efektif. Oke, selanjutnya tujuan manajemen organisasi akan disampaikan oleh teman saya Aulia Ina Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ina Rahma. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen tentang manajemen pada suatu organisasi dan perusahaan. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen organisasi. Yang pertama yaitu membentuk koordinasi yang baik. Yang dimaksud di sini adalah karyawan satu dengan yang lain harus bisa berbicara, berkomunikasi, dan juga bekerja sama dengan baik. Maka kalau dua itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta koordinasi yang baik pula.
Nah, yang kedua yaitu menetapkan kinerja yang efektif, yang artinya tidak membuang-buang waktu secara tepat dan cepat, dan juga ketika koordinasinya sudah terjalin dengan baik, maka otomatis kinerjanya juga akan berjalan dengan efektif. Yang ketiga yaitu membuat lingkungan yang nyaman. Kita sudah membentuk koordinasi yang baik, menetapkan kinerja yang efektif. Nah, kita juga perlu lingkungan yang nyaman agar para pekerja juga merasa nyaman dan semangat dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lalu selanjutnya, di sini ada pengertian dari manajemen perusahaan. Tadi sudah ada pengertian manajemen organisasi, sekarang ada manajemen perusahaan, yaitu koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, kita juga melakukan koordinasi satu sama lain melalui proses-proses tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan di sini ada manajemen dan manajer. Manajemen sendiri itu bisa dikatakan sebagai caranya. Cara dalam kita bekerja, ya kan, manajemennya itu bagaimana. Manajemen sendiri itu pemanfaatan manusia dan sumber-sumber lain dengan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan. Nah, sedangkan manajer sendiri itu mempunyai 4 komponen utama yang harus dimiliki seorang manajer. Yang pertama yaitu memahami karakteristik penting untuk keefektifan. Jadi, sebagai manajer kita harus paham karakteristik pekerjaan ini, pekerjaan itu. Nah, itu sangat penting untuk mencapai kinerja yang efektif tadi yang sudah sebelumnya saya jelaskan. Yang kedua, mengatur proses produk yang akan diproduksi. Jadi, kita juga harus mengatur proses produknya ini bagaimana, ini proses warna, bentuk, atau kemasannya itu harus bagaimana. Terus yang ketiga yaitu menentukan tanggung jawab pekerjaan. Jadi di setiap pekerjaan itu pasti ada resiko dan juga tanggung jawab. Nah, sebagai manajer kita harus menetapkan ini kira-kira tanggung jawabnya seberapa besar. Yang keempat yaitu mengawasi dan memperbaiki kualitas produk. Tadi sebelumnya kita sudah mengatur prosesnya, ya kan? Yang akan diproduksi itu bagaimana. Nah, selain mengatur prosesnya, kita juga harus mengawasi kira-kira produk yang dihasilkan itu baik atau tidak. Kalau misal produk yang dihasilkan itu kurang baik, nah kita harus bisa memperbaiki kualitas produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu tingkatan organisasi dalam manajemen. Nah, ini itu ada 3 ya, manajemen puncak, menengah, dan juga bawah. Nah, yang manajemen puncak atau top manajemen itu bisa dikatakan manajer itu bertanggung jawab atas pengaruh yang ditimbulkan dari keputusan suatu organisasi perusahaan. Sedangkan yang manajemen menengah atau middle management, di sini manajemen menengah harus memiliki keahlian interpersonal atau manusiawi, artinya keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain. Sedangkan manajernya sendiri itu bertanggung jawab melaksanakan rencana-rencana dan harus memastikan kalau rencana tersebut itu harus bisa selesai, harus sesuai tujuan. Nah, yang ketiga yaitu manajemen bawah, bisa disebut dengan lini atau low management. Low management ini manajer sendiri bertanggung jawab menyelesaikan rencana-rencana yang telah disepakati, yang telah ditetapkan. Nah, artinya keahlian yang bisa mencakup prosedur, teknik, ataupun yang lainnya. Yang terakhir yaitu
saya akan menjelaskan tentang tujuan perusahaan sendiri, yaitu bisa lebih ke khususnya tujuan pelayanan primer adalah pembuatan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi pelayanan primer itu kan bisa dikatakan dengan kebutuhan pokok. Jadi di sini dia hanya berfokus pada pembuatan barang atau jasa yang dijual ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan yang kedua, yang B, tujuan pelayanan kolateral adalah nilai-nilai yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok individu dalam perusahaan. Jadi di sini lebih mengarah ke karyawannya. Sedangkan yang C yaitu tujuan pelayanan sekunder. Sekunder itu kan bisa dikatakan sebagai kebutuhan tambahan, ya kan, tidak pokok. Maka di sini merupakan nilai-nilai yang diperlukan. Nah, tadi kan seperlunya diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai primernya tersebut, untuk mencapai tujuan primernya. Sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan organisasi manajemen dalam perusahaan yaitu manajemen perusahaan erat kaitannya dengan usaha untuk memelihara kerjasama sekelompok orang, di mana yang dimaksud untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ini merupakan tujuan organisasi manajemen dalam perusahaan. Selanjutnya, ini ada sistem manajemen dalam perusahaan, ada 4. A. Manajemen sumber daya manusia, B. Manajemen produksi, C. Manajemen keuangan, dan D. Manajemen informasi. Saya akan menjelaskan secara singkat. Manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan itu menggunakan tenaga kerja pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya untuk memenuhi inisiatif para tenaga kerja, sehingga dapat diharapkan dapat membantu dalam mencapai tujuan sesuatu perusahaan. Yang B ada manajemen produksi. Perusahaan itu berperan berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Yang ketiga itu ada manajemen keuangan, mempunyai tugas diantaranya itu merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh dan dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat. Yang keempat itu ada manajemen informasi, yaitu kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan mampu bertahan dalam jangka yang panjang. Oke, yang selanjutnya ini ada peran manajemen dalam organisasi perusahaan. Di sini juga ada 4. Yang pertama itu ada peran manajemen, ada peran desisional dan peran interpersonal, yang terakhir ada peran informasi. Saya jelaskan secara singkat. Peran manajemen itu kategori besar dari fungsi manajemen. Manajer pada berbagai tingkat hierarki mengisi peran manajerial yang berbeda. Terus ada peran desisional, itu dilakukan oleh manajer sebagai entrepreneur, sebagai orang yang menangani gangguan orang yang mengalokasikan sumber daya organisasi, dan negosiator jika terjadi konflik dalam sebuah organisasi. Yang ketiga itu ada peran interpersonal, itu hubungan personal yang terdiri dari figur kepala atau figurehead. Manajer mewakili organisasi untuk kegiatan-kegiatan di luar organisasi. Yang kedua ada pemimpin atau leader, atau manajer yang mengkoordinasikan, dan ada yang C itu ada penghubung atau liaison, atau manajer yang menghubungkan personal di semua tingkatan manajemen. Yang terakhir itu ada peran informasi. Peran informasional dari manajer sebagai pusat syaraf organisasi untuk menerima informasi yang paling mutakhir dan sebagai penyebar informasi ke seluruh personel di organisasi. Batasan sistem
informasi antar organisasi. Sistem ini adalah kombinasi semua perusahaan yang terkait yang berfungsi sebagai sistem tunggal dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Manfaat sistem antar organisasi terbagi menjadi dua, yaitu efisiensi kooperatif dan kekuatan tawar-menawar. Efisiensi kooperatif adalah para pemitra bisnis dapat menyediakan barang dan jasa dengan biaya yang lebih murah daripada pesaingnya. B. Kekuatan tawar-menawar, suatu kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemasok dan pelanggannya dan menguntungkan dirinya. Model sistem teknologi informasi antar organisasi. Sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu pertukaran data elektronik dan e-commerce. Pertukaran data elektronik yaitu penggunaan sistem komputer yang standar dalam beberapa organisasi terpisah untuk dapat mengirim data secara elektronik melalui dokumen bisnis. Contohnya, order pembelian, order penjualan, permintaan daftar harga, klaim garansi, klaim asuransi, dan lain-lainnya. Keuntungan memakai pertukaran data elektronik yaitu mempercepat kegiatan bisnis, mengurangi modal kerja, menghemat biaya, meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok. B. E-commerce, untuk melakukan kegiatan bisnis antar dua atau lebih organisasi dengan suatu atau lebih pelanggan akhir antara suatu lebih jaringan komputer, antara satu atau lebih dari jaringan komputer. Keuntungan utama transaksi e-commerce dibandingkan dengan tadi adalah menghemat biaya yang terjangkau, pelanggan yang lebih luas. Infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi adalah pemberian fondasi bagi kapabilitas teknologi informasi yang digunakan untuk membangun aplikasi bisnis, biasanya dikelola oleh sekelompok sistem informasi. Komponen infrastruktur teknologi informasi pada IT terdiri dari beberapa, yaitu komponen peranti keras atau hardware komputer, yaitu komponen mesin, komponen komputer, personal data, komponen peranti lunak atau software, komponen manajemen, komponen jaringan, komponen platform, komponen layanan, komponen software. Evolusi infrastruktur yaitu terjadi pada tahun 1950 sampai 2007. Infrastruktur IT dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari evolusi selama lebih dari 50 tahun platform komputasi. Ada 5 bahan evolusi yang dilewati. Tiap evolusi memberikan konfigurasi, daya komputer, dan elemen infrastruktur yang berbeda. 5 era tersebut adalah pada era mesin akuntansi elektronik, mainframe umum, dan komputer mini PC, jaringan klien atau server, dan komputasi perusahaan internet. Beberapa era evolusi infrastruktur yaitu evolusi mesin akuntansi elektronik pada 1930 sampai 1950. Evolusi pada era mainframe umum dan komputer mini pada 1959 sampai sekarang.
era PC, yaitu 1981 sampai sekarang. Era client server 1983 sampai sekarang. Era komputasi internet perusahaan 1992 sampai sekarang. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.